teranglah. Mari bersama-sama kita katakan, kami memanggil generasi menjawab panggilan ilahi, memberi diri untuk mengabdi, tanggalkan beban yang halangi. Come on. Kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib, untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau ditegakkan, bersinar dan mari bersama-sama katakan, we will shine arise like a star. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. Shout with your glory, our love is your mercy. There is no other name. Praise the name of Jesus. Katakan, kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib, untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau ditegakkan, bersinar dan jadilah terang. Semua, we will shine arise like a star above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. Shout with your glory, our love is your mercy. There is no other name. We will shine, oh, we will shine, arise like a star above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Come on, let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. Shout with your glory, our life is your mercy. There is no other name. Praise the name of Jesus. Haleluya. Karena dialah Allah yang mulia dan berkuasa. Mari hai segenap umatnya, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Come on. Bersorak-soraklah, bersorak-soraklah bagi nama Tuhan. Hai seluruh bumi, agungkan namanya. Bergembiralah karena kasih-Nya, mengangkat tangan, tinggikan namanya. Bersorak-soraklah bagi nama Tuhan. Hai seluruh bumi, agungkan namanya. Bergembiralah karena kasih-Nya, mengangkat tangan, tinggikan namanya. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu. Yesus Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja segala raja.
Nyatalah kuasa-Mu di dalamku, oh Tuhan, seperti api yang menghanguskan. Jiwaku kan aman di dalam-Mu, oh Tuhan, sebab Kaulah benteng perlindungan. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu, Yesus Tuhan Raja segala. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu, Yesus Tuhan Raja segala raja. Dialah Tuhan, Yesus Tuhan Raja segala raja. Yesus Tuhan Raja segala raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab kita sedang menyembah Allah yang penuh kuasa. Dia Allah yang mau dan selalu sanggup menolong setiap kita. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Katakan, semesta alam cerita kemegahan kuasa-Mu Tuhan. Langitlah tahta-Mu, bumi tumpuan kaki-Mu. Dalam topan badai Kau hadir, meneguhkan kasih setia-Mu, tak surut langkah-Mu, tak goyah iman-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setia-Mu terangi langkahku. Biarlah tiap napasku cerita
tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua, saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit, saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Jemaat Tuhan yang ada di sini dan yang di rumah, kami bersyukur karena Tuhan ada di sini. Kita ingin beribadah kepada Dia, kita ingin bersekutu bersama Dia. Mari kita menikmati Tuhan, mari kita akan mulai ibadah kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hidup kami, karena kalau sampai hari ini kami ada di sini, itu karena anugerah Tuhan. Karena kemurahan dan berkat daripada Tuhan kami mau bersyukur dan kami mau memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Mari Tuhan, kami ingin menikmati Engkau, kami ingin memuji Engkau. Bertahtalah di atas pujian kami. Berkenanlah Tuhan untuk pujian penyembahan kami umat-Mu. Kami bersyukur, kami mau meninggikan Tuhan dan menikmati hadirat-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyembah-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Berkat kemurahan-Mu, terima kasih.
kasih-Mu, aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
Shalom umat Tuhan, praise the Lord. GKKD Center sudah memasuki renovasi tahap 1. Di lantai 2 sedang dilakukan pekerjaan lantai untuk persiapan pemasangan vinil pada area lobi dan area sirkulasi. Dan juga sedang dilakukan pekerjaan persiapan panel kaca dan pintu-pintu kaca untuk pembatas ruangan meeting, kantor, dan ruang sekolah minggu. Di lantai 3 sedang dilakukan pekerjaan persiapan pemasangan karpet dan dinding gipsum untuk ruang kontrol audio visual. Dan juga pengajuan pekerjaan tangga sedang dilakukan oleh pihak building management. Mari umat Tuhan terus berdoa agar dalam minggu pertama Agustus GKKD Center sudah siap untuk finishing. Dan saat yang paling ditunggu-tunggu adalah soft launching GKKD Center pada minggu keempat Agustus. Haleluya! Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di ibadah Raya Online GKKD Jakarta. Kami dengan penuh sukacita menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali ikut ibadah Raya Online GKKD Jakarta. Kami ingatkan kembali untuk minggu depan bisa bergabung dengan kami di channel GKKD Jakarta dengan waktu yang sama. Sebentar kan kita memberikan persembahan saudaraku, Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah dimanapun Anda berada bisa memberikan persembahan melalui rekening bank, GoPay ataupun OPPO. Kita akan memberikan persembahan, sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah kami ini Tuhan. Kami bersyukur atas setiap pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Bapak kami berdoa, kami bersyukur atas setiap berkat yang Kau curahkan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap ibadah online kami Tuhan. Sebentar kan kami memberikan persembahan Bapa, kami percaya setiap apapun yang ada pada kami adalah datangnya daripada Bapa. Oleh karena itu kami memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Berkati saudara-saudara kami Tuhan yang memberi persembahan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Bapa kami berdoa Bapa, berkati perbendaharaan gereja kami Tuhan. Supaya sungguh Tuhan di rumah Bapa dicukupkan setiap makanan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku, selamat memberi persembahan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk kasih-Mu, pengorbanan Tuhan yang besar untuk kita Tuhan. Bahkan apapun yang kita lakukan, pengabdian kita, pelayanan kita tidak bisa membalas kasih Tuhan. Tidak bisa membalas pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Kau
sungguh indah. Mari katakan, kemana kami dapat pergi selain kepada Dia? Hanya kepada Tuhan kami dapat berlari Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak tersalangi bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak tersalangi bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh Shalom GKKD Jakarta, Shalom Gereja Tuhan, Shalom para pendoa. Perkenalkan, nama saya Sahat Julianto Parindungan. Saya melayani di pelayanan mahasiswa Witness Ministry GKKD Ciledug, Gembala Mas Kristiadi. Di sini saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan yang keluarga saya boleh alami. Mukjizat kesembuhan yang boleh diterima oleh papa saya bernama Tolopan Simanjuntak. Selasa sore 30 Juni 2020, papa saya masuk ke ruang ICU. Apa yang bisa saya perbuat pada saat itu? Saya teringat oleh kata-kata kakak rohani saya dahulu pernah bilang, dan akhirnya saya boleh melayani tempat ini. Beliau berkata, kalau badan atau jiwanya yang mati, maka rohaninya lah yang harus diangkat. Mengapa? Karena imannya akan bangkit. Saya mengiyakan hal tersebut, dan pada akhirnya hal-hal yang bisa saya lakukan adalah berdoa dan berjaga. Gak lama kemudian saya membuat status di WA saya kirim gambar, dan ada pemimpin rohani saya bertanya tentang hal tersebut. Saya juga kirim pesan ke kakak rohani saya secara personal
yang dimana pernah melayani bersama-sama saya waktu itu di Planadil. Beliau bertanya tentang kabar terbaru dari papa saya. Akhirnya sampai kirim info di grup dan sampai mengadakan doa puasa untuk kesembuhan papa saya. Kakak saya ini juga bilang, kasih pokok doa deh di doa GKD yang live IG supaya sama-sama didukung dalam doa. Dan akhirnya pada malam itu saya kembali. Saya berdoa dan saya bernyanyi. Keesokan harinya, Rabu malam 9.30, saya ikut doa. Kebetulan pada saat itu yang melayani adalah Ko Andi dan keluarga. Ketika ditanya tentang pokok doa, akhirnya saya mengirimnya tentang tolong bantu papa saya sedang dirawat di ruang ICU kena gagal jantung. Waktu didoakan, saya sambil beranjak saya meresponi doa tersebut. Saya masuk ke lorong ICU, walau saya tahu ketika sudah dekat ruangan papa saya, terhalang pintu dan kaca. Namun ketika didoakan, saya sambil mengadakan tangan saya mengangkat tangan saya mengarahkan tangan saya kepada papa saya yang sedang berbaring di dalam ruang ICU. Terima kasih untuk doanya, dan gak sampai di sana. Bahkan keesokan harinya, hari Kamis, papa saya masuk doa secara berturut. Jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9.30 malam. Nah, waktu siang harinya setelah jam 2 siang, gak lama ada pemimpin pelayanan keluarga dari wilayah saya, sekaligus anggota dari tim host doa GKD, bertanya tentang kabar terbaru papa saya, tentang kondisi yang dialami, yaitu gagal jantung, ada darah tinggi juga, ada hernia juga. Dan akhirnya sepakat untuk berjanjian didoakan secara online di ruang ICU. Namun ketika sudah sore hari, sekitar jam 4-an, saya masuk ke ruang ICU, dapat kabar dari perawat kalau papa saya sepas jam 6 akan pindah kamar. Terima kasih atas apa yang boleh pemimpin-pemimpin dari gereja saya atas dukungan doanya. Saya bersyukur yang saya dapat adalah kerinduan saya salah satunya adalah berada di keluarga. Nah, saya melihatnya ketika didoakan, inilah salah satu proses yang boleh terjadi di dalam keluarga saya. Terima kasih untuk doanya, terima kasih untuk jam-jam doanya yang gak terlihat. Tuhan yang berkati, Tuhan yang jagai, Tuhan yang sertai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom semua. Terima kasih atas doanya. Waktu saya sedang sakit, saya didoakan dari para pendoa dan saya merasakan kelegaan dan akhirnya saya dapat sembuh. Semoga kedepannya saya semakin sehat dan penyakit saya sudah pulih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tak sedetik pun ku bimbang dan ragu, tak sehasta hatiku kan menjauh karena firman-Mu yang meneguhkanku. Semua harta dan indahnya dunia, kasih yang dapat dunia tawarkan, tak dapat sebanding dengan kasih-Mu. Aku
Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Apa kabarnya? Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, baik itu di rumah, baik itu di dalam perjalanan, baik itu di kamar, baik itu bersama dengan keluarga, saya berharap tetap kuat dan sehat, tetap di dalam sukacita Allah. Amin. Yes. Pagi ini kita kembali boleh berkumpul di sini melalui medsos. Kita beribadah di hari Minggu ini. Kita akan beribadah, akan merenungkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru bagi kita, khususnya di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kondisi bangsa ini. Terus kita berjalan di dalam Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita lebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kembali pada pagi hari ini Tuhan. Di hari Minggu ini kami boleh beribadah bersama-sama melalui online, melalui media sosial. Kami bersyukur tetap senantiasa bahwa di dalam segala keadaan Tuhan ada dan Tuhan hadir. Terima kasih ya Bapa, selama kurang lebih 1 minggu Engkau menyertai memelihara kami semua. Bahkan di dalam keadaan kondisi kesulitan di sekeliling kami pun, kami tetap boleh mengucap syukur. Karena kami tahu bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bicaralah Engkau Tuhan, pimpin kami, urapi setiap kami. Dan penuhi kami hati yang haus akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Saya diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Tuhan, selama pandemi ini, tentu kita banyak terjadi perubahan, ya, baik di dalam keadaan ekonomi, keadaan sosial, juga di dalam keadaan rumah tangga kita. Nah, hari ini kita melihat tentang satu kebenaran bagaimana kita walaupun di dalam segala keadaan, kita yang berumah tangga secara khusus dan juga yang belum berumah tangga tidak apa-apa. Karena nanti akan berumah tangga juga ya. Anggap aja ini satu pelajaran untuk mempersiapkan saudara yang ingin berumah tangga. Nah, saya percaya bahwa setiap kita yang di dalam Kristus, walaupun kondisi sekeliling kita mengalami keadaan yang sulit, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Artinya kebahagiaan itu, sukacita surgawi tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun mungkin secara jasmani ada sedikit tekanan, ada sedikit keadaan-keadaan yang membuat kita harus berubah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita kebahagiaan dan membuat kita tetap di dalam berkat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita bicara lebih dalam lagi tentang kebahagiaan atau berkat Allah dalam rumah tangga, kita melihat bagaimana kondisi keadaan bangsa Indonesia menurut survei yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN terhadap lebih dari 20.000 keluarga selama pandemi ini. Dari 20.000 keluarga, 95% keluarga dilaporkan stres akibat pandemi dan pembatasan sosial. Yang dilakukan survei ini dari bulan April dan Mei. Dan menurut survei ini juga terjadi peningkatan KDRT rumah tangga dan juga peningkatan perceraian. Di salah satu daerah yang saya tidak sebut daerahnya, itu dikatakan selama pandemi setiap hari ada 50 kepala keluarga melaporkan ke bagian untuk kejaksaan ya, untuk mengurus surat perceraian. 50 kasus perceraian per hari. Dan kebanyakan yang meminta perceraian adalah istri atau ibu rumah tangga. Karena apa? Karena KDRT. Dan kenapa KDRT?
karena karena keadaan suami-suami yang mengalami penurunan keadaan ekonomi, kemudian juga saya percaya juga ada satu komunikasi yang kurang dari suami istri karena mereka akan terus-menerus di dalam rumah, sehingga mereka diperhadapkan dengan segala konflik dan segala kekurangan dan kelebihan, apalagi bagaimana mengatasi anak-anaknya yang sekolah dengan memakai online. Ya, tentu ibu-ibu ya yang paling susah ya dalam untuk mengatasi atau mengajari anak-anak untuk online, stres. Apalagi kalau tidak didukung oleh suaminya yang pada saat itu ada di rumah. Dan ini juga data-data peningkatan KDRT dan perceraian itu juga terjadi di negara-negara Eropa. Di negara saya sebutkan di sini, di Inggris, Prancis, Spanyol, Jepang, itu KDRT pada bulan April meningkat 60%. 60% ketimbang April 2019. Kemudian juga di tempat yang lain juga ada 49% itu peningkatannya di negara-negara lain. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, tetapi saya percaya di sini yang kita hadir di sini ya tidak ada KDRT ya. Amin ya. Tidak ada perceraian. Saya melihat Bapak Ibu yang bersama dengan kita di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Namun demikian juga kita di dalam menghadapi pandemi, kita tetap harus bergantung kepada Tuhan. Karena biar bagaimanapun kita harus menghadapi pandemi ini dengan di bawah kendali Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar bersama untuk kita mengalami berkat atau kebahagiaan rumah tangga walaupun di tengah-tengah kesulitan, secara khusus di tengah-tengah pandemi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, menurut kebahagiaan menurut firman Tuhan itu kalau kita lihat di bahasa King James Version ya, kalau di Alkitab itu dikatakan berbahagialah ya. Tapi kalau di King James Version atau di versi yang lebih dekat kepada bahasa aslinya itu lebih berkata blessing, great blessing, saudaraku. Jadi kebahagiaan itu bicara tentang blessing. Nah, karena bisa dalam blessing artinya bahwa Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang membuat suasana kebahagiaan, saudara. Ya, jadi kebahagiaan itu ada blessing. Nah, saudaraku, kebahagiaan berkat atau blessing ini bukan hanya di dalam perjanjian lama, tetapi dalam perjanjian baru, yaitu cerita tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit, yaitu di Matius 5, tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, orang haus dan akan kebenaran sebagainya. Bahasa King James Version itu berkata blessing, bless, ya. Jadi sama di perjanjian lama dan perjanjian baru juga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita menyadari sebenarnya kita ada di dalam blessing-nya Tuhan. Orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, di dalam Yohanes 1 ayat 12, yang sudah percaya pada Yesus, maka dia sudah menjadi anak Allah. Dia sudah diangkat menjadi anak. Dan Tuhan kita adalah Bapa. Jadi itu satu blessing, itu satu kebahagiaan. Demikian juga di dalam Yohanes 10 disebutkan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Ya, itu blessing. Kita adalah domba-dombanya. Dia akan menjagai dan memelihara hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, orang atau keluarga, seorang pribadi atau keluarga yang mengalami blessing, ya, atau kebahagiaan itu tidak dipengaruhi sesungguhnya oleh kondisi di luar. Ya. Nah, ciri-ciri orang yang mengalami blessing sebenarnya adalah orang yang hidup oleh karena iman, bukan yang hidup oleh karena keadaannya. Kemudian orang yang percaya kepada anugerah pemeliharaan Tuhan, dia tidak takut, dia tidak khawatir, dan selalu karena dia punya keyakinan bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhannya, dia adalah gembala yang baik, maka dia punya cara berpikir bagaimana saya harus mengasihi setiap orang. Karena Allah lebih dulu mengasihi dia. Kemudian
Saya percaya juga orang yang punya blessing, mendapatkan blessing daripada Tuhan, hidupnya tidak akan kekurangan. Dan kehidupan materinya akan dipelihara. Sekali lagi saya katakan dipelihara, ya. Tidak kekurangan, tidak meminta-minta. Itu sebenarnya saudaraku, ya. Bahkan di beberapa kesaksian saya melihat di tengah pandemi justru terjadi peningkatan usaha 2-3 kali lipat. Wow, luar biasa saudara, ya. Dan saya juga merasakan selama pandemi ini kami sangat diberkati secara materi oleh Tuhan. Ya, semua dicukupkan. Ya, luar biasa, ya. Di samping itu juga pemerintah juga bertanggung jawab. Kan dapat juga baksos-baksos, ya. Wow, luar biasa. Pemerintahan kita baik. Amin. Yes. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih, bahwa memang Allah memberkati, memberikan bless bagi kita atau bagi keluarga kita. Tapi ada bagian kita, kalau kita lihat di dalam firman 2 Timotius 2:15, dikatakan bahwa usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu-malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Itu artinya blessing kita terima, tetapi kita berjalan menurut blessing itu. Kita mengusahakan menurut blessing itu. Ya, saudaraku, ketika Yosua mengalami blessing, dikatakan waktu dia mau masuk ke tanah Kanaan, ya, Tuhan bilang apa yang kamu injak akan kamu miliki. Amin, benar ya. Tetapi itu Tuhan bilang Tuhan akan menyertai engkau. Ya, kemanapun kau berada, kau akan berhasil, kata Tuhan. Tetapi tidak bisa serta-merta diam aja memasuki tanah Kanaan tanpa usaha, tanpa satu peperangan, tanpa atau pimpinan Allah. Dia harus masuk dengan pimpinan Allah tentunya, dan harus mengusahakan memasuki di tanah Kanaan. Ya, tidak diam, dia berusaha, dia bekerja keras tentunya. Dan akhirnya Yosua dengan bangsa Israel menduduki tanah demi tanah di Kanaan, ya. Dan kita lihat juga bahwa kehidupan kita juga seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kita menerima blessing daripada Tuhan, kebahagiaan, tetapi kalau kita tidak mengusahakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka tidak akan terjadi. Ya, amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, dikatakan di sini, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja. Nah, pekerja Allah. Nah, kalau kita pekerja Allah, tentu kita mempunyai hati untuk melayani dan mengasihi Allah sebagai Tuhan kita yang mengerjakan kehidupan kita. Dan kita terus mengalami kehidupan bersama dengan Kristus, serta masuk dalam apa yang Tuhan mau, fokus kepada Kristus, ya. Kalau kita sebagai seorang pekerjanya Allah, mengusahakan sebagai pekerjanya Allah. Nah, saya mau masuk pada saat ini, yaitu dalam firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur 128 ayat 1-6. Mari kita baca. Kalau punya Alkitabnya, saya percaya punya Alkitab. Kita baca sama-sama yuk. Oke. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat 6. Saya bacakan. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sekeliling mejamu sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu yang saya kasihi, ini satu yang luar biasa. Dikatakan lagi bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam konteks secara keseluruhan, dia berbicara kepada siapa, Bapak Ibu Saudara?
firman ini bicara kepada seorang laki-laki. Ya, benar? Karena dikatakan di ayat selanjutnya, maka istrimu, maka anak-anakmu dan sebagainya. Ya, artinya seorang laki-laki. Tuhan berbicara pada seorang laki-laki, atau dalam konteks sebagai berumah tangga, dia adalah seorang suami atau seorang ayah. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, ternyata Tuhan berkali-kali mengingatkan bahwa bagaimana peran suami, peran ayah itu sangat menentukan bagi kondisi dan keadaan keluarga. Itu sebabnya dalam Ratapan 5:7 dikatakan, ayah-ayah yang berbuat dosa, bapak-bapak yang berdosa, maka anak-anaknya akan mengalami penderitaan. Tidak disebutkan ibu-ibu yang berbuat dosa. Benar? Dan itu sebabnya karena begitu besar dosanya pada bangsa Israel, ya, terutama laki-lakinya atau ayah atau seorang suami, maka dikatakan dalam Maliaki 4 ayat 6, pada saat nanti kedatangan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan hati bapak-bapak kepada anak. Amin. Artinya seorang ayah sangat menentukan untuk membuat kebahagiaan atau blessing ini. Amin. Amin bapak-bapak. Amin laki-laki. Walaupun saudara belum menikah ya, saudara akan menjadi nanti seorang bapak, seorang ayah. Saudara akan menentukan kehidupan keluarga saudara. Makanya cari teman hidup yang menopang, yang sevisi, dan yang bersama-sama dalam panggilan Tuhan. Ya, kalau ada yang di sini belum menikah, berdoalah untuk laki-laki yang berdoa untuk pasangannya, seorang wanita yang sepadan untuk masuk dalam panggilan Tuhan. Demikian juga yang perempuan. Kalau kau belum menikah, berdoalah bagi seorang laki-laki yang mengerti panggilan Tuhan, yang di dalam Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab doa-doamu. Amin. Nah, seorang laki-laki begitu penting ya. Nah, kenapa? Karena dia dalam beberapa hal saya catat bahwa dia adalah kepala. Nah, kepala itu dia harus membawa seperti di dalam gambar ini, dialah membawa keluarganya itu kepada Kristus. Fokus keluarga itu adalah Kristus, center of Christ. Christ center. Fokusnya harus ke situ. Kemudian dia harus juga membawa keluarganya melayani dan bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti Joshua dikatakan dia seorang yang luar biasa, ya. Dan saya catat di Alkitab, saya belum mendapatkan Joshua itu berpoligami. Tokoh-tokoh lain berpoligami ya. Tapi Joshua tidak ada dicatat dia berpoligami. Tapi waktu akhir hidupnya, dia mengatakan pada bangsa Israel, dia bilang, pilih Tuhan mana yang kamu sembah. Ya, kalau aku dan seisi rumahku akan melayani dan menyembah Tuhan Allah Israel. Wow, itulah seorang laki-laki, Bapak Ibu Saudara. Dia punya panggilan, dia punya tujuan, dia punya kemana dia harus melayani. Ya, dia punya panggilan keluarga dan juga panggilan dalam gereja. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, keluarga itu juga seorang laki-laki harus membawa keluarganya masuk panggilan Tuhan, yang dalam hal ini juga panggilan gereja. Ya, panggilan gereja untuk menjadikan seluruh bangsa murid dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan mengajari mereka, memuridkan mereka masuk dalam gereja. Saudaraku, sehebat-hebatnya saudara dalam Tuhan, kalau saudara tidak masuk dalam panggilan gereja, saudara nggak kuat. Saya mau kasih tahu nggak kuat, Bapak Ibu Saudara. Kita harus punya rumah untuk bersama membangun dalam satu panggilan atau visi gereja bersama. Nggak kuat, saudara. Ya, apalagi kondisi sekarang ini pandemi. Wow, siapa yang bisa menguatkan, menegurkan, memberi kekurangan sebagai kalau bukan anggota jemaat gereja, kalau bukan pemimpin-pemimpin gereja, kalau bukan kelompok-kelompok tumbuh. Itulah yang menguatkan saudara untuk membangun dan bertumbuh bersama-sama. Ya, nah juga dia punya hati mengasihi sebagai teman pewaris dengan seorang wanita. Satu sisi dia kepala, satu sisi dia setara dengan wanita. Dia mendukung bersama-sama dengan istrinya untuk dia membangun kerajaan Allah, untuk dia masuk di dalam apa yang Tuhan mau. Kemudian juga dia harus mengasihi anak-anaknya.
membawa anak-anaknya mengenal Tuhan dan melayani Tuhan Yesus. Dan yang terakhir adalah seorang suami harus menjadi teladan. Sama seperti Kristus, dia harus menjadi teladan. Dia juga harus seorang pekerja keras. Dia tidak boleh tidak bekerja, dia seorang pekerja. Untuk apa yang Tuhan panggil? Dimanapun Tuhan panggil, dia seorang pekerja keras. Ya, itulah tanggung jawab bagi suami. Dia akan memenuhi semua kebutuhan jasmani, rohani, dan jiwa daripada keluarganya. Nah, inilah luar biasa. Berat jadi suaminya? Tidak ya. Jadi suami itu indah. Amin. Jadi laki-laki indah, luar biasa. Nah, kalau kita lihat dalam Mazmur 128 ini, ya, apa yang terjadi ketika seorang suami, seorang laki-laki takut akan Tuhan, yaitu seperti tadi saya bilang, dia melayani dan mengasihi Tuhan, center of Christ, ya, kemudian memenuhi panggilan Tuhan, kemudian dia membawa istri dan anak-anaknya, kemudian dia mengasihi istri dan anak-anaknya, dan juga masuk di dalam panggilan bersama-sama. Nah, apa yang terjadi? Nah, kita melihat, ya, ini ada blessing, ya. Walaupun blessing dalam takut itu adalah takut akan Tuhan, juga blessing juga, ya. Tapi dalam takut akan Tuhan, di mana dia mengusahakan apa yang mau Tuhan mau, ada blessing. Di sini saya lihat ada 3 hal blessing dari keluarga. Yang pertama, ketika suaminya dalam takut akan Tuhan, maka dia akan mendapatkan seorang istri yang berbuah, ya, berbuah, ya, dan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Wow. Artinya seorang istri yang bertumbuh dan berbuah di dalam roh, lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai, dan lebih membangga kepada suaminya. Wow, lebih sayang kepada suaminya, lebih cinta kepada suaminya. Amin. Ya, sebenarnya hari ini saya mau ngajak istri saya, ya, tapi tiba-tiba ada keluarga yang sakit, ya, dia harus pergi karena dia harus ada, ya. Jadi tetapi percayalah, saya yakin istri saya akan bangga dengan saya, ya. Benar istriku? Dia akan mengasihi saya, ya. Nah, atau Bapak Ibu tanya sama istri saya. Bukan sombong, tapi ini anugerah. Amin. Ya. Baik. Kemudian blessing yang kedua adalah dia akan menemukan anak-anaknya, dikatakan anaknya seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Anak-anaknya, tunas zaitun itu bicara apa? Dia akan menjadi tunas yang bertumbuh, ya, yang luar biasa. Dia akan menjadi anak yang diberkati, penuh hikmat dalam segala hal, di dalam kebaikannya, di dalam kasihnya kepada Tuhan, di dalam sekolahnya. Ya, saya melihat anak-anak Tuhan itu luar biasa, sukses dalam sekolah dan di dalam segala pekerjaannya, ya. Dan juga saya percaya ketika dia sudah besar, dia akan mendapatkan seorang teman hidup yang mengasihi Tuhan. Itu blessing juga, saudara, ya. Blessing yang luar biasa, ya. Dan yang terakhir, blessing yang terakhir adalah bahwa di ayat 45 saya katakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anakmu damai sejahtera atas Israel. Artinya apa? Ada satu kebahagiaan kekal, ya. Bicara tentang Sion, bicara tentang Allah, bicara tentang kebenaran, saudara, ya. Dan dia akan melihat kebahagiaan kekal seumur hidupmu. Wow, luar biasa. Ada kebahagiaan yang luar biasa dalam rumah tangganya. Bahkan dia akan menghasilkan anak cucu yang perkasa. Itulah janji Tuhan, ya. Wow, luar biasa. Dan saya percaya kalau kita melakukan ini, Tuhan akan memberikan pertolongan dan perlindungan kepada setiap kita ketika kita dalam masa-masa persoalan. Walaupun kita diizinkan dalam sekali waktu mungkin ada kesulitan keuangan, sekali waktu ada penyakit, sekali waktu mungkin ada sedikit konflik, wajar itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi percayalah bahwa
semuanya itu ada maksud, ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Amin. Ada Tuhan ingin next level ya, level yang lebih tinggi lagi, lebih punya iman yang lebih tinggi lagi. Amin. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana Bapak kalau suami saya belum dalam Tuhan? Wow, gimana ya? Nah, yang pertama, yang kedua, bagaimana suami saya sudah dalam Tuhan tapi belum sempurna mengerjakan apa yang Tuhan mau? Nah, yang pertama saya kasih tahu, kalau bagi ibu-ibu atau istri-istri yang suaminya belum di dalam Tuhan, Tuhan ingatkan di dalam firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ya, ayat 1 dikatakan demikian. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Wow. Jadi memenangkan suaminya yaitu dengan mengasihi suami, hormat kepada suami, dan memberi yang terbaik bagi suami, ya, melayani suami. Saya percaya ada urapan khusus, ada sesuatu yang akan membawa suamimu akan berubah ketika engkau mengasihi suamimu, menghormati suamimu, ya. Bukan dengan perkataan, tetapi dengan dikatakan dengan kelakuan istri. Ya, seringkali kalau seorang istri itu emosional ya, maksudnya baik. Tapi, bapak begini, bapak begini. Aduh, kalau begitu bapaknya bukan berubah, tetapi menjadi semakin keras gitu ya. Emak aja lo ngatur-ngatur gua, gitu kan. Tapi kalau dengan lembut, dengan kasih, dengan doa tentunya, saya percaya ya, karena ini firman Tuhan, maka suamimu akan dirubahkan. Amin. Nah, demikian juga kalau istrimu belum di dalam Tuhan, itu sebenarnya paling gampang ya. Kalau suami sudah dalam Tuhan, istri belum dalam Tuhan, gampang karena suami punya tongkat otoritas ya. Harus dia dibawa kepada Tuhan, lebih gampang ya. Makanya seringkali kebanyakan yang bertobat tuh ibu-ibu. Kenapa? Karena memang kalau ibu-ibu yang bertobat itu iblis, maksud saya gini, iblis membuat suami itu jarang lebih dulu bertobat, kebanyakan jadi ibu-ibu. Kenapa? Karena kalau iblis, kalau laki-laki bertobat, maka gampang sekali keluarganya dipulihkan. Tapi kalau ibu-ibu yang bertobat, suaminya belum, maka akan mengalami satu pergumulan dan satu kasih karunia yang lebih lagi ya. Jadi, tapi saya percaya laki-laki di sini ada laki-laki yang dahsyat, amin. Suami-suami yang dahsyat, amin. Yes, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya kita adalah orang-orang yang tetap kuat di dalam kondisi dan pandemi ini, ya. Jadi karena itu blessing, ada berkat, ada kebahagiaan yang Tuhan berikan. Ingat Bapak Ibu Saudara, dimulai dengan suami-suami, dimulai dengan laki-laki, ya. Bukan bicara tentang kehebatanmu, bukan bicara tentang lebih hebat atau lebih pintar atau lebih jago daripada istri, tapi bicara adalah otoritas. Bicara adalah engkau memegang otoritas Allah, engkau harus menyadari bahwa laki-laki adalah pemimpin, adalah bapa yang membawa keluarga dalam takut akan Tuhan. Maka keluargamu akan mengalami kebahagiaan, akan mengalami blessing walaupun di tengah-tengah kondisi dan keadaan di dunia ini. Saya mau ngambil contoh tokoh yang tadi saya sebutkan di Alkitab, laki-laki yang luar biasa, yang hidupnya takut akan Tuhan ya, walaupun masih banyak, tetapi satu sisi yang saya lihat adalah Joshua. Joshua itu seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang menghormati pemimpinnya, yaitu Musa. Dan dia seorang yang berani, seorang pekerja keras, tetapi dia juga mengerti panggilan Tuhan atas keluarganya. Dan Joshua juga, saya mau kasih tahu saudara, dia tidak ada tercatat dia punya istri yang lain. Ya. Kalau yang lain punya istri yang lain, apalagi di perjanjian lama. Kemudian tokoh yang kedua adalah Yusuf, saudara. Yusuf suaminya Maria, ya, ibu daripada Yesus, ya. Dia juga seorang laki-laki, suami yang lembut, suami yang mendengarkan suara Allah, suami yang lebih mengutamakan apa yang Tuhan mau daripada apa
keinginan dagingnya. Yusuf adalah contoh daripada suami yang luar biasa. Ya, Yusuf dalam hari ini Yusuf suami daripada Maria. Baik Bapak Ibu Saudara kasih, maju terus dalam keluargamu, engkau pasti diberkati, engkau pasti mengalami blessing dari Tuhan. Jangan takut, tapi juga jangan keluar dari komunitas, dari visi Allah, komunitas dari gereja, komunitas dari kelompok tumbuh. Engkau harus bersama-sama. Bagi juga yang belum berkeluarga laki-laki, engkau harus punya visi dari sekarang. Engkau akan kau diberkati oleh Tuhan, dan satu saat kau diberikan kesempatan untuk menjadi suami, engkau harus menjadi suami yang seperti di dalam Mazmur 128, sehingga keluargamu menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang bahagia. Amin. Saya akan melihat sebentar di sini ada cuplikan-cuplikan gambar gambar dalam cerita dari keluarga, walaupun beberapa ya. Ini adalah beberapa gambar dari keluarga saya ya. Saya bersyukur anak-anak bertumbuh dalam takut dan takut akan Tuhan dimanapun mereka melayani Tuhan. Dan bersyukur juga mereka sekolah di perguruan tinggi yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dan bersyukur juga bahwa kami keluarga juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang oleh anugerah Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan, Allah yang baik, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita berdoa. Saya mau berdoa untuk suami-suami lebih dahulu, atau laki-laki yang mungkin belum berkeluarga. Saya mau berdoa bagi saudara-saudara, seorang laki atau seorang ayah atau seorang laki-laki yang belum berkeluarga. Saya berdoa supaya Tuhan menjadikan kau menjadi laki-laki yang takut akan Tuhan, seperti Joshua, seperti Yusuf yang suami daripada Maria. Bapa di surga, aku berdoa untuk suami-suami atau ayah-ayah atau laki-laki yang mungkin dia belum berkeluarga. Aku berdoa supaya roh takut akan Tuhan turun atas mereka. Diberikan visi, diberikan satu panggilan Tuhan yang jelas dalam hidupnya. Tujuan Allah di dalam hidupnya dan yang berkeluarga di dalam keluarganya. Berikan kemampuan dan hikmat supaya dia boleh menjadi kepala, menjadi pemimpin yang mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati juga istri dan anak-anaknya bagi yang berkeluarga, sehingga istri dan anak-anaknya adalah istri yang seperti pohon yang berbuah lebat, pohon anggur yang berbuah lebat, yang mengasihi Tuhan dan juga yang menghormati dan mengasihi suami dan anak-anak. Demikian juga anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang hebat, yang perkasa, penuh hikmat, penuh roh takut akan Tuhan. Diberikan juga kesehatan, khususnya di dalam kondisi pandemi ini, supaya keluarga ini dalam anugerah menerima blessing atau kebahagiaan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik. Dan juga saya mau berdoa bagi saudara-saudaraku yang mungkin engkau belum menerima keselamatan, engkau ingin lebih atau lebih dalam lagi untuk engkau mengalami kasih Kristus. Tuhan bilang bahwa lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, barang siapa yang membukakan pintu aku akan masuk. Kalau engkau mau buka hatimu dan engkau mengundang Yesus, maka engkau sudah menjadi anak Allah dan engkau menerima blessing dan berkat daripada Tuhan. Saya berdoa untuk saudara yang belum menerima keselamatan, ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini saya mau bertobat dan memohon pengampunan dan menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya juga mau berdoa hari ini untuk bagi saudara-saudara yang mengalami sakit, yang mengalami masalah persoalan-persoalan rumah tangga. Saya mau berdoa untuk saudara-saudara yang sakit lebih dahulu. Bapa Surgawi, berkati setiap yang sakit, mungkin ada sakit paru-paru, atau sakit jantung, atau sakit COVID juga, stroke, darah tinggi, gula, sakit rematik, sakit tumor, kanker,
dan sebagainya di dalam nama Yesus. Kami katakan oleh bilur Yesus, terimalah kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Dan bagi keluarga mengalami pergumulan dan persoalan, kita berdoa, Tuhan berkati setiap pergumulan dan persoalan dari keluarga-keluarga itu. Di dalam nama Yesus, Tuhan mengasihi engkau dan Tuhan pulihkan. Tetap kuat di dalam Tuhan, berfokuslah kepada Allah, kembali kepada Allah dan masuk dalam panggilan, dalam visi Allah, secara khusus dalam gereja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk firman yang telah ditaburkan hari ini. Bersyukur kembali, saya berdoa selama kurang lebih 1 minggu ke depan, Tuhan jaga setiap kami, jemaat-Mu, gereja-Mu, di dalam segala keadaan. Dan sekali lagi kami memberkati pemerintahan kami, memberkati presiden, wakil presiden, dan seluruh jajarannya, satgas-satgas dan COVID di dalam nama Yesus. Tuhan jaga bangsa ini Tuhan. Kalau ada yang bilang bangsa ini mengalami satu resesi, kami katakan tidak, bangsa ini tidak mengalami resesi. Di dalam nama Yesus, bangsa ini akan dijagai oleh Tuhan, tidak akan mengalami resesi apalagi krisis. Dalam nama Yesus. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Biarlah damai sejahtera daripada Bapa surgawi dan kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus, itulah yang menyertai setiap kita. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dan keselamatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada juga pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami satu pergumulan di dalam penyakit, dalam kondisi apapun, mungkin dalam keluargamu, dalam persoalan-persoalan yang saudara rindu untuk didoakan. Kita ada hotline pelayanan GKKD Jakarta. Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi 0822 39 400 ya. Atau setiap hari kita akan adakan doa dari pagi mulai jam 7 sampai jam 8, siang jam 12 sampai jam 1, dan malam jam 9:30 sampai jam 10:30. Saudara bisa ikut dalam doa itu dan didoakan juga oleh para pemimpin-pemimpin gereja GKKD Jakarta, para penatua, para leader-leader. Mari bersama-sama kita untuk tetap kuat dan saling menopang di dalam doa. Amin. Kita punya otoritas. Kita gereja Tuhan memerintah. Tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan. God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua, saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit, saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia.